Widodo dan Kak Sanet yang akan selalu membahas tentang dunia kesehatan dan dunia fashion. Udah lama banget ya? Kita 2 bulan atau 3 bulan kita tidak online ya. Siaran ya. Nggak siaran ya. Ini karena kita banyak yang masuk kita yang harus dikerjakan. Sehingga agak disela. Ya. Agak disela. Ya harusnya mau konsisten ya. Oke. Ada yang kangen nggak sih sama kita? Nggak tahu, ada nggak? Oke. Apa namanya, hari ini kita mau bahas tentang apa? Itu katanya berkaitan dengan program hamil tuh ya. Oh iya, banyak kan yang minta tentang program hamil. Pernah nggak sih ya ada pasien gitu yang nanyain udah lama nikah gitu hamil gitu. Ya sebenarnya apa namanya program hamil atau konsultasi perencanaan kehamilan cukup rumit ya Bun. Jadi nggak cuman sesimpel yang dibayangkan ya. Jadi karena memang ini harus pelan-pelan, harus ditelisik faktor laki-laki dan faktor perempuan. Nah, cuman kan kebanyakan tuh yang datang ke klinik biasanya yang perempuan aja. Terus yang laki-lakinya nggak datang dengan alasan sibuk, dengan alasan malu seperti itu. Nah sehingga ini kadang-kadang ini yang justru juga menghambat ya kan, akhirnya yang merasa butuh cuman yang perempuannya aja. Nah ini kan yang mau kita angkat ya, seperti itu. Sekali-sekali yang periksa kamu dong yang gitu. Tapi kalau cowoknya aja jangan ya. Oh gitu ya. Nah, karena dokter kandungan. Kenapa kalau yang periksa? Enggak, maksudnya kalau datang harus berdua. Namanya sepasang suami istri, datangnya harus berdua seperti itu, laki-laki dan perempuan, supaya nanti kita bisa menggali faktor apa saja ya kah yang menghalangi terjadinya suatu kehamilan seperti itu. Bentar nih. Ini kenalnya kalau live kayak gini ya. Mbak ini blur loh Mbak, Facebooknya Mbak. Blur. Coba fokusnya kali ya. Ya gini kendalanya kalau pas live ya. Ya kembali lagi tadi ya. Gimana ya? Coba ya. Jadi kan kalau merencanakan kehamilan itu prinsipnya harus datang berdua ya, suami dan istri, supaya itu mempermudah untuk kita mencari faktor-faktor apa saja yang kiranya dianggap mengganggu atau menjadi penghambat terjadinya suatu proses kehamilan seperti itu. Cuma perlu diketahui bahwa terkadang pasangan suami istri ini juga relatif ada yang terburu-buru itu artinya menikah baru 1 bulan atau 2 bulan kadang sudah mau program hamil. Tidak salah sih sebenarnya, cuman memang kita kalau mau mengklasifikasikan mungkin bahasa awamnya mandul gitu ya, mandul atau infertil atau sulit hamil, itu kriterianya adalah ketika sepasang suami istri menikah 1 tahun, kemudian tinggal satu rumah, kemudian hubungan suami istri rutin normal 2 atau 3 kali dalam seminggu, kemudian tidak juga terjadi kehamilan. Itu baru masuk kategori pasangan yang infertil atau pasangan yang bermasalah, di mana saat itu membutuhkan satu pendekatan atau satu pengobatan seperti itu. Tapi kalau belum memasuki kriteria itu ya sesungguhnya belum perlu seperti itu. Tapi biasanya kan buru-buru ya, sebenarnya 1 bulan 2 bulan sudah pengen ketemu dokternya, kemudian dok ini mau program hamil seperti itu. Nah itu dia, berarti kalau selama 1 tahun itu belum punya anak setelah tinggal bersama, ya kan baru dibilang itu ada gangguan, ada masalah seperti itu. Ada masalah. Tapi kalau misalkan jarak jauh dan segala macamnya itu kan masih belum kena kriteria yang kita sebutkan tadi gitu ya. Terus misalnya nih, kalau misalkan suaminya dibawa nih, misalkan mereka dalam 1 tahun gitu ya, dalam 1 tahun. Dibawa. Oh dibawa. Oh suami dibawa. Dibawa. Jadi selama 1 tahun mereka hidup bersama, kemudian melakukan hubungan suami istri yang seperti itu. Kemudian dibawa itu kira-kira apa sih, pemeriksaan apa aja sih yang dilakukan oleh untuk laki-laki ini contohnya? Tahap pertama konseling dulu ya, karena konseling ini menjadi pintu masuk kita untuk mendapatkan berbagai macam informasi berkaitan dengan pasangan tersebut. Ya, konseling meliputi kalau dari pihak wanita, mulai dari riwayat menstruasinya atau siklus haidnya, ada tidaknya keluhan pada saat dia haid ya, kemudian
kemudian penggunaan alat kontrasepsi, ya kadang-kadang kan bisa saja mereka menggunakan karena awalnya mereka menunda dulu, seperti ya. itu. Kemudian penyakit-penyakit yang lain ya. Nah setelah itu laki-lakinya juga perlu kita lakukan konseling kan selama ini bagaimana kesehariannya, pekerjaannya, kemudian pola makannya seperti itu, sehingga kita bisa melakukan pendekatan dari kedua sisi. Jadi tidak hanya faktor wanitanya saja yang dikejar, tapi juga dari laki-laki juga perlu kita ketahui. Karena kan terjadi kehamilan itu kan dua faktor kan, laki-laki dan perempuan, sel sperma dan sel telur ya. Nah, perempuan nanti juga banyak gitu ya. Mulai dari bagaimana suasana di bukan salah ya. Maksudnya status ginekologisnya, bagaimana kondisi di vaginanya, misalnya di sepanjang jalan lahirnya, kemudian ada tidaknya tumor atau massa pada saluran reproduksinya. Nah ini juga menjadi faktor penentu. Kadang-kadang riwayat keputihan juga berpengaruh. Jadi banyak, semua itu harus kita gali satu-satu sehingga kita dapat informasi yang jelas kira-kira penyebabnya gimana. Apakah memang ada masalah hormonal, apakah memang ada masalah dengan kelainan pada organ reproduksinya, ataukah ada masalah dengan tadi ini belum satu tepat. Nah seperti itu. Jadi banyak, belum lagi faktor-faktor psikologis misalnya. X itu apa? Nggak tahu, X lagi boleh. Faktor psikologis itu biasanya kalau orang Jawa ya, orang Indonesia pada umumnya itu kan begitu menikah mesti ditanyain kan sama keluarganya, sama ibunya, mertuanya, bapaknya, kakak semuanya, kapan hamil, kok nggak hamil. Nah ini menjadi pengganggu juga karena pasti pihak wanita itu merasa tertekan. Nah kalau sudah tertekan atau bahasa stres begitu, ya sudah biasanya siklus menstruasinya atau bulan atau haidnya itu mulai terganggu. Belum lagi faktor fisiknya sendiri. Misalnya ada kan wanita yang boleh karir, pekerja keras, kemudian belum lagi fisiknya, maksudnya misalnya badannya, timbunan fatnya, lemaknya. Emang ngaruhnya apa? Pengaruh, karena itu juga mempengaruhi proses keluarnya sel telur yang baik seperti itu. Lemak di sini juga bagi badannya bohai, maksudnya yang overweight gitu, lebih baiknya biasanya disarankan untuk exercise, untuk senam, untuk olahraga supaya lemak tubuh tadi bisa terbakar. Terus kalau dari sisi perempuannya ya, terus dari sisi laki-lakinya, faktor spermanya, kenapa tuh dengan faktor spermanya? Sperma itu kan yang bakal masuk dan membuahi, ya kan. Nah, padahal untuk proses perjalanan ke menemui sang telur tadi, sang ovum, sang telur ya. Gimana? Itu butuh proses dan kekuatan yang panjang ya. Maka sperma itu sendiri harus geraknya harus lincah, geraknya harus bagus, kemudian jumlahnya harus cukup ya, misalnya sampai 200 juta gitu. Kemudian dipastiin dong geraknya lincah itu harus berapa menit dia nyampe, nggak bisa ya? Kalau cepat itu cepat. Kalau lambat itu ini masih lambat. Gitu. Tapi ada juga yang mungkin orang Jawa itu alon-alon tapi nggak nyampe. Gerak malah dulu. Ada gitu ya? Malah ngopi-ngopi dulu. Nyampe gitu kali ya. Oke. Jumlahnya sangat, jumlahnya jadi penentu ya, karena sebenarnya normal sperma itu kan sekitar 200 juta ya. 200 juta untuk bisa membuahi. Padahal dari sekian ratus juta itu hanya satu yang dibutuhkan. Luar biasa kan? Hanya butuh satu. Makanya kita ini adalah Superman. Momen ya. Manusia dari pilihan 200 hanya bisa membuahi satu sperma yang bisa membuahi ovum. Terkadang jumlah spermanya itu berkurang. Ya kan. Misalnya ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang di bawah itu. Apa istilahnya ya? Itu istilahnya oligo spermide ya. Jadi kalau dalam klasifikasi pembacaan sperma itu ada jumlah itu biasanya disebutkan dalam bahasa medisnya itu oligo.
Kemudian ada yang berkaitan dengan gerak. Gerak apa tuh? Gerak itu asteno. Asteno. Kemudian ada yang berkaitan dengan bentuk. Bentuk itu terato. Karena bentuk itu normalnya kan kepala, ada ekornya, kayak toge ya, kayak gitu ya. Iya kan? Iyalah. Toge. Iya toge. Cebong. Ya mirip toge lah, ya kayak gitulah ya, sama kan mirip. Oh iya, pokoknya begitu. Terus? Nah jadi kalau terato atau bentuk yang aneh, misalnya kepalanya 2, ekornya 1, atau kepalanya 1, ekornya 2, atau kepala tanpa ekor. Nah, kalau sudah bentuknya ini kan rusak kan? Rusak ya, jadi nggak bagus. Nah adanya jumlah bentuk dan gerak itu kan sangat tergantung dari si empunya laki-laki tadi misalnya dipengaruhi oleh faktor pekerjaan ya, faktor stresor fisik. Ya, sampai satu lagi loh, ada yang sampai ada kisah yang sampai nggak ada spermanya sama sekali, itu ada. Asu sperma. Kalau itu nggak bisa sudah. Nah itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau asu sperma tidak ada spermanya. Tapi ada mungkin dikembalikan lagi. Kenapa? Dikembalikan pada fungsi semula mungkin nggak? Susah itu. Susah ya. Sangat sulit sekali kalau asu sperma. Faktor apa yang kira-kira mempengaruhi sampai bisa jadi kayak gitu tuh ya? Pola hidup yang kayak apa gitu? Ya sebenarnya itu genetik juga ya. Genetik gangguan-gangguan itu kan termasuk bagian dari gangguan pembelahan sel seperti itu awalnya. Nah mungkin di awal-awalnya itu ada masalah dengan dia seorang apakah pekerjaannya terlalu keras atau mungkin pola makannya juga tidak teratur, istirahatnya yang kurang, sehingga itu sangat berpengaruh pada jumlah ya. Terus kalau misalkan kayak Asia pernah denger sih, udah tuh kayak pernah denger kayak misalkan pakai baju ketat, celana ketat. Nah itu kemungkinan bisa mempengaruhi nggak? Ya, bisa. Ada pakai jeans ketat gitu kan. Sekarang kan model-model sekarang kan celana-celana cowok itu kan lebih banyak ya kayak skinny jeans. Harusnya kan dibiarkan dengan leluasa. Kenapa tuh? Apa maksud kenapa nggak boleh gitu? Ya karena kan suhu ya kan. Suhu ya. Nah, suhu. Jadi kan sperma, kemudian kantung, kemudian skrotum itu kan juga ada fungsi penjaga suhunya. Kalau dia panas, ya kan panas kan merusak seperti itu. Makanya misalnya dipakai ketat-ketat itu kan dikhawatirkan dia suhunya terlalu panas, kemudian dia merusak kondisi sperma yang ada. Berarti paling cocok pakai apa kalau boleh bilang? Kolor. Kolor atau sarung ya? Makanya kayak ini ya. Cap gadget sebutin merek. Berarti kalau misalnya kayak sarung ya, sarung itu berarti bener ya kayak nggak boleh nyebut karena juga partai politik atau nggak boleh nyebut ini juga ya. Ya pokoknya dibiarkan inilah suasananya enak seperti itu, tidak terlalu ketat, tidak panas, ya memilih bahan yang digunakan seperti itu, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya butuh kelegaan hati kalau misalkan memang sudah 1 tahun lebih, kemudian masih dalam satu rumah, kemudian yang kedua melakukan hubungan seksual suami istri secara normal, tapi ternyata belum hamil juga, butuh kelegaan hati dari suami dong ya. Ya biasanya suami memang kita minta untuk mendampingi karena kasihan kalau cuman istri yang disuruh periksa atau istri yang disuruh berkonsultasi, itu kan juga jadi beban mental tambahan bagi pihak wanitanya. Belum lagi kalau pressure dari dua keluarga ya. Biasanya wanita yang memang banyak dipersalahkan. Padahal sekarang untuk kasus-kasus sekarang itu ya alhamdulillah banyak loh sekarang ini memang kan fenomenanya kasus-kasus infertil atau sulit hamil ini kan banyak ya kan. Karena apa? Karena memang faktor kondisi sekarang, makanan, lingkungan, atau kemudian bahan-bahan kimia itu sangat dominan sekali sehingga mengganggu sistem kesuburan seorang wanita dan pria seperti itu ya. Makanya harus hidup sehat, katanya kembali ke natural, makan yang bergizi, iya sih katanya. Yakin ya? Sehat. Oh, ya. Cimok-mok. Oke. So, jadi tadi yang mungkin bisa kita sampaikan, kalau seandainya konsultasi ke dokter sebaiknya adalah berdua. Terus biasanya akan diceknya apa aja tuh? Ya biasanya ke tahap pertama setelah konseling. Perempuannya udah. Perempuannya kan konseling dulu kan, semua konseling. Nanti biasanya tetap melalui prosedur pemeriksaan ultrasonografi untuk mengetahui ada tidaknya gangguan kelainan pada organ reproduksi. Ya setelah itu laki-laki juga diminta untuk melakukan analisa
sperma, untuk mengetahui jumlah, untuk mengetahui bentuk, dan untuk mengetahui gerak, agar ketika ada permasalahan segera diobati, diberikan pengobatan. Kemudian kalau misalnya itu sudah ada data-datanya, kemudian biasanya dengan metode konservatif dengan menggunakan obat-obat stimulasi untuk menstimulasi sel telur yang biasa kita berikan pada wanita ketika haid seperti itu. Itu dicoba dalam 3 atau 6 siklus, 3 atau sampai 6 bulan ya. Asalkan tadi tuh syaratnya riwayat menstruasinya teratur sehingga kita tahu kapan masa suburnya ya. Kalau itu misalnya sudah dilakukan ya boleh tahap berikutnya si pihak wanita diminta untuk melakukan pemeriksaan HSG, hysterosalpingografi, untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan sepanjang saluran tuba. Kadang-kadang ada karena infeksi kemudian terjadi pelengketan dan penyumbatan di salah satu atau kedua saluran. Udah bahas itu ya Kak? Udah waktu itu udah nggak usah, maksudnya ini fokus sama yang laki-laki aja. Apa yang mau dilakukan kalau seandainya ada masalah laki-laki tadi gitu. Perlu dicek. Kalau laki-laki biasanya dokternya androlog yang periksa. Androlog. Itu biasanya dicek apa aja? Biasanya tetap kadang-kadang dia memeriksa secara fisik ada tidaknya varikokel misalnya gitu kan. Varikokel misalnya sumbatan pada ductus semen atau saluran untuk spermanya seperti itu. Kadang-kadang kan ada penyempitan juga bisa, kemudian ada sumbatan sehingga sperma tidak maksimal ketika melalui saluran di genitalnya itu untuk keluar seperti itu. Kira-kira gitu. Ya, jadi androlog juga punya peran ya. Androlog ya. Iya. Jadi kalau sudah dari dokter terus kemudian ke androlog. Nanti androlog akan menyimpulkan ini ada masalah anatomis atau enggak. Kalau misalnya tidak ada masalah anatomis, seperti biasa pemberian multivitamin atau obat-obatan yang dianggap mampu memperbaiki kualitas dan kondisi sperma. Ya, gitu. So kayaknya udah ya, udah cukup lengkap yang diberikan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang laki-laki, terutama kalau bisa jangan pakai celana-celana jeans yang ketat. Kemudian biasanya yang supir jarak jauh juga ya kan ya. Terlalu duduk lama itu juga mempengaruhi kan panas kan. Jadi lebih baik pakai celana yang memang bahannya adem. Kemudian makanan yang banyak protein, berisi ya. Seperti itu. Ya. Oke. Sekian dulu ya, kayaknya udah ya. Gitu ya. Dan semoga bermanfaat dan berkah ya ilmunya. Semoga yang merasa tadinya tidak mau periksa, gitu ya, cuma istrinya doang yang disuruh periksa, semoga besok kedepannya bisa membawa suaminya atau dengan kesadaran sendiri menawarkan kepada istrinya untuk diperiksa supaya adil, ya kan? Betul. Nah, supaya tidak ada yang saling salah-salahan, gitu. Iya. Semoga juga segera diberikan yang terbaik, yang saleh dan salehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman semuanya yang suka dengan konten kita dan merasa konten kita ini bermanfaat buat yang lainnya, silahkan subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya di YouTube channel kami, Dr. Dodo dan Kak Sanet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.